Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra, NIM 11901231. Baiklah, di sini saya akan membuat konten video tentang bullying yang ada di sekolah. Tugas ini untuk memenuhi UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah. Dalam berbagai aktivitas di sekolah, setiap warga sekolah, baik itu guru, karyawan maupun siswa, selalu terlibat untuk ikut serta di dalamnya. Meskipun bertujuan mendidik, tidak jarang aktivitas ini memicu munculnya konflik yang berujung pada suatu bentuk tindakan bullying. Untuk diketahui bersama, ada beberapa jenis bullying yang mungkin dapat terjadi di lingkungan sekolah. Terdapat 3 bullying yang terdapat di lingkungan sekolah. Yang pertama, bullying verbal. Bullying jenis ini biasa terlontar melalui kata-kata yang tidak menyenangkan, dapat berupa ejekan, umpatan, cacian, makian, celaan, serta fitnah. Semua jenis ungkapan berupa kata-kata yang bersifat menyakiti orang lain merupakan bentuk dari bullying verbal. Yang kedua, bullying fisik. Berbicara mengenai fisik, hal ini terkait erat dengan fisik atau tubuh seseorang. Bullying fisik merupakan bentuk kekerasan yang terjadi dengan menyakiti fisik seseorang. Bentuk kekerasan ini dapat berupa tendangan, pukulan, tamparan atau meludahi seseorang atau sama teman. Adapun yang ketiga, bullying relasional. Bullying sekolah, bullying relasional terjadi kerana muncul kelompok-kelompok tertentu yang berseberangan dengan kelompok atau individu lain, sehingga muncul pengucilan terhadap seseorang yang dianggap berseberangan. Selain dikucilkan, seorang siswa yang dianggap berbeza dengan kebanyakan siswa di sekolah akan diabaikan, dicibir dengan segala hal yang dapat membuat siswa tersebut diasingkan dan sekelompoknya. Adapun hukum untuk bullying. Kadang tindakan semacam ini dipandang remeh dan tidak mendapat perhatian dan para guru atau orang-orang dewasa yang ada di lingkungan satu pendidikan. Bullying merupakan suatu tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Maka dari itu, hal semacam ini memiliki payung hukum dalam perundang-undangan di negara kita. Selain Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus bullying di lingkungan satuan pendidik mempunyai payung hukum seperti yang tertuang berikut ini. Ada beberapa hukum tentang bullying. Yang pertama, pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidik wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan atau pihak lain. Untuk mengatasi sebagai kita yang terasa dibuli, yang pertama, kita harus tetap percaya diri dan hadapi tindakan bullying dengan berani. Yang kedua, simpan semua bukti bullying yang bisa kalian laporkan kepada orang dewasa yang dekat dan kalian percaya seperti guru. Jika guru adalah pelaku, laporkan segera ke orang tua kalian. Jika perlu, melaporkan ke aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi. Yang ketiga, jangan pernah takut untuk berbicara atau melaporkan meskipun kalian diancam oleh pelaku, karena mengancam juga merupakan tindakan kriminal. Yang keempat, berbaurlah dengan teman-teman yang membuat kalian percaya diri dan selalu berpikir positif.
Yang kelima, tetap berfikir positif. Tidak ada yang salah dengan diri kalian. Selama kita tidak merugikan orang lain, tetaplah jadi diri kita sendiri dan lawan rasa takut kita dengan rasa percaya diri. Jika kita melihat bullying, kita harus bertindak. Yang pertama itu jangan diam. Yang kedua, berusahalah mendamaikan. Yang ketiga, dukunglah korban bullying agar dapat memulihkan rasa percaya dirinya kembali dan mendampingnya agar tetap bertindak positif. Yang keempat, bicaralah dengan orang terdekat pelaku bullying agar dapat memberikan perhatian dan masukan kepada pelaku. Yang kelima, laporkanlah kepada pihak yang bisa menjadi penegak hukum di lingkungan terjadinya bullying seperti kepala sekolah dan guru. Jika guru atau kepala sekolah yang menjadi pelaku seperti tokoh masyarakat atau aparat penegak hukum, maka kita harus berserah diri. Jika kalian ingin mencari teman yang bisa membuat pertemanan kalian nyaman, jadilah teman yang dapat menghadirkan pertemanan kalian bebas dari konflik atau berpotensi terjadi bullying. Mengapa bullying terjadi kepada diri kita sendiri? Karena sedangkan kita sudah tahu mereka akan membuli kita. Faktor yang terjadi ketika kita dibuli, yang pertama, kita takut karena dia senior. Misal senior kita yang melakukan bully, kita akan merasa takut, maka kita terpaksa harus menerima dari bullying dari kakak-kakak kelas atau geng-geng yang merasa jago di sekolah. Sedangkan dampak bagi yang dibullying adalah muncul berbagai masalah mental seperti depresi, kegelisahan, dan masalah tidur. Masalah ini mungkin akan terbawa hingga dewasa. Keluhan kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot, rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, mogok sekolah, penurunan semangat belajar, dan prestasi akademis. Dalam kasus yang cukup langka, anak-anak korban bullying mungkin akan menunjukkan sifat kekerasan. Itulah kasus yang sering kali kita dengar dan beberapa akibat dari bullying. Lalu bagaimana bullying dalam penyelesaian pandangan Islam? Pada dasarnya, bullying atau penindasan ini merupakan tindakan yang sangat tidak dianjurkan dan sangat tercela. Mari untuk itu cara penyelesaian dalam pandangan Islam mengenai kasus penindasan atau bullying ini. Di dalam Islam sendiri sangat melarang keras dan sangat tidak menganjurkan perilaku merendahkan orang lain. Hal ini sebagaimana penjelasan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan orang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan janganlah memanggil dengan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Oleh sebab itu, kita sebagai sesama muslim dan sesama manusia haruslah menjaga dan menebarkan kasih sayang pada semua, bukan justru berbuat zalim sama manusia atau membuli sesama teman-teman kita sekolah. Untuk penyelesaian secara pandangan Islam, bagi yang membuli wajib dihukum. Bisa dihukum secara fisik atau dihukum dengan membaca surah-surah yang mengandung arti kekerasan dalam Islam. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang mengenai bullying. Mohon maaf jika ada
kata-kata yang dapat menyinggung hati teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.